Halo guys, kembali lagi ke podcast kebebasan bersuara alias Podkebas. Podkebas guys. Ini bersama saya Hafiz dan saya Sondi ya. Sekarang kita akan bahas yang spesial nih. Spesial banget ya. Karena kita harus naik Concorde. Naik Concorde kemana tuh? Tahu Concorde nggak? Tahu. Yang pesawat gitu ya. Kita akan ke benua Amerika. Ada apa nih di benua Amerika, Hafiz? Ada Amerika Serikat. Iya, ada USA. United States of Amerika. Nah, jadi ada apa nih di Amerika nih, Fis? Di Amerika kebetulan bareng ya, sama gak bareng juga sih, tapi hampir sama lah kayak kita gitu, lagi ada perubahan kepemimpinan di pemimpin pusat. Waduh. Ya, alias pergantian presiden. Ada pilpres ya. Ada pilpres di Amerika Serikat yang mempertemukan atau kompetisi antara Donald Trump sama Kamala Harris. Tuh, yang dimenangkan oleh Donald Trump sekarang. Jadi nggak ada gugat MK nggak ada ya? Nggak ada kayaknya ya. Nggak meta di sana. Nggak meta tuh gugat MK. Ya, yang Donald Trump yang kembali menjabat ya. Setelah sebelumnya diselang oleh Joe Biden. Betul. Tapi di Amerika tuh dia tuh sosok presiden yang pentingnya. Jadi wakil tuh nggak terlalu mencolok gitu. Sering kali nggak ada debat wakil. Nggak ada debat wakil juga, iya. Nggak ada debat wakil. Nggak punya panggung gitu wakil tuh. Iya, dan mungkin kayak karena memang wakil kalau di yang negara lain tuh serap gitu. Serap. Jadi kan bukannya di kita juga gitu ya, bukan serap tuh istilahnya. Wakil tuh kan tugasnya wakil tuh tergantung presiden kan. Betul. Kalau presiden nyuruh baru dia kerja. Betul. Kalau presiden nyuruh diem ya udah dia juga diem kan. Iya. Itu kan di Indonesia. Kalau di Amerika gitu mungkin kan? Kalau presidennya ditembak baru dia kerja. Kayak udah urgent banget gitu ya. Yeah. Kalau udah urgent banget presidennya sakit misalkan gitu baru dia naik gitu. Nggak pernah sakit sih, presiden Amerika nggak pernah sakit. Pernahnya ditembak. Joe Biden pernah? Oh iya pernah dia. Joe Biden pernah sakit kok akhir-akhir ini. Makanya Kamala jadi agak dominan gitu. Agak punya panggung juga kan. Iya. Itu. Tapi itu kalau saya lihat ya bukan karena Joe Biden tua atau gimana sih, maksudnya Donald Trump udah ditembak nih. Wah, itu popularitasnya udah gede gitu. Udah gede kayaknya udah di situ. Kalah lah gitu. Makanya di luar lagi melawan Joe Biden yang pas ngejabat tuh banyak ngawang gitu. Ya, betul. Jalan nggak benar, ya kebijakan amburadul, ngomong aja suka salah. Iya, jadi kayak ya udahlah gitu. Itu mah hanya alasan klise aja. Betul. Gitu ya, alasan kesehatan jadi yang naiknya ini kan nggak mungkin kayak ini kita udah kalah kalau pakai Joe Biden nanti kita naikin aja Kamala Harris kan nggak mungkin gitu ya. Iya, cuman Kamala tuh diharapkan bisa melawan dikit. Tapi kayaknya perlawanan juga cukup ada sih ya. Cukup ada, perlawanan Kamala Harris bagus sih kalau saya ngelihat. Cuman ya mungkin Donald Trump ini berarti presiden satu-satunya yang menang 2 kali atas perempuan. Woi, ngeri ya? Gak asik nih. Gak asik, menangnya lawan cewek. Gitu. Pas lawan cowok kalah tuh. Ya karena Anies nggak ada di Amerika sih. Kalau Amerika ada Anies kayaknya nggak tahu sih ya. Mungkin Donald Trump bakal di rate 11 dari 100 juga. Ya tapi balik lagi lah. Jadi di Amerika tuh sistem demokrasinya gimana sih, Fis, kalau boleh tahu nih? Jadi sistem demokrasi khususnya untuk pemilihan presidennya gitu ya. Amerika ini menggunakan sistem yang namanya electoral vote gitu. Jadi memang rakyat nih terlibat untuk memilih, tapi gak secara langsung memilih presidennya. Jadi nanti rakyat itu saat pemilihan nih, proses pemilihan masuk ke bilik suara, rakyat tuh memilih dua. Yang pertama ada memilih presiden dan juga memilih perwakilan dari negara bagiannya. Nah, yang dihitung nanti untuk menentukan siapa presiden tuh bukan pilihan rakyat yang presidennya, tetapi pilihan dari para anggota wakil elektoral gitu. Para anggota elektoral wakil dari tiap negara bagiannya. Dan sistemnya itu ada yang namanya winners take all. Winners take all ya. Jadi di Amerika tuh nanti di tiap negara bagiannya itu punya istilahnya bobot suara masing-masing. Betul. Misalkan satu negara bagian A dia bobotnya 20. Iya. Jadi nanti ada tuh si rakyatnya itu milih 20 orang, 20 perwakilan yang akan mewakili si negara bagiannya. Nah, kemudian perwakilan inilah yang nantinya akan memilih presiden. Betul. Nah, nanti itu yang jadi hitungan resminya. Ya. Jadi saat
kan tadi ya di bilik suara kan rakyat tuh milih presiden. Itu tuh bukan hitungan resminya, itu cuman dianggap sebagai popular vote-nya aja. Popular vote-nya. Oh, ini jadi siapa presiden yang jadi ternyata sini lebih populer daripada si ini gitu. Tapi ya udah itu sekedar ini ya doang. udah populer doang, yang resmi dilantik. Resmi buat ngejabatnya mah yang itu, perwakilan nanti itu ya. Perwakilan itu, suara dari perwakilannya. Tadi sistem winner take all itu jadi tadi si negara bagiannya punya bobot suara. Ya. Nanti si lomba-lomba nih banyak yang mana gitu. Lomba-lomba nih banyak yang mana. Misalkan dari 20 orang ini 11-nya milih Demokrat, 9-nya milih Republik gitu ya. Jadi negara bagian itu dihitungnya memilih Demokrat semua. Oh. Jadi 20 suaranya 20 itu suara elektoral negara bagian itu teh punya Demokrat, akan masuk Demokrat. Jadi gitu. si 9 suara Republik ini nggak akan dianggap gitu. Angus lah gitu. Angus aja udah gitu. Tapi itu agak berarti persaingannya ketat berarti. Persaingannya cukup ketat lah di situ gitu. Sistemnya pasti luar biasa. Dan makanya di Amerika ada istilah swing country. Swing country ya. Jadi negara bagian yang memang sejarahnya tuh memang suka loncat-loncat gitu. Suka loncat-loncat, kadang milih Demokrat, kadang milih Republik, kadang milih Demokrat lagi, Republik lagi. Dan Demokrat Republik itu cukup unik ya, maksudnya kita nggak tahu nih sejarahnya kayak gimana belakangnya, tapi yang satu gajah, yang satu keledai, ya. Aneh ya itu. Mungkin ada filosofi apa, tapi kayaknya ini. Sebenarnya secara sejarah ya, dulu tuh mereka tuh satu partai. Satu partai. Oh, udah lama banget itu satu partai melawan partai yang partai apa ya? Iya, yang perang saudara bukan dari yang gitu, nggak salah gitu. Iya. Jadi Demokrat sama Republik itu satu partai melawan si partai yang inilah partai leluhur ini gitu yang udah lama ini. Yang merah itu yang suka perbudakan gitu. Iya, kalau nggak salah yang itu. Tapi agak lupa ya. Pokoknya ada dulu satu partai itu yang menguasai Amerika, akhirnya dia lawan sama satu partai yang baru ini. Iya. Kemudian karena satu partai ini sudah mendominasi, pecahlah mereka, jadi Demokrat sama Republik kayak gitu. Nggak ada belah, tapi yang pecah itu nggak ada belahan perjuangan, nggak ada. Nggak tahu itu. Nggak ada. Jadi ya gitu lah. Ya pokoknya gitu. Dia emang dulunya sempat satu partai, akhirnya pecah gitu. Jadi Demokrat dan Republik yang sudah sangat lama mendominasi US gitu. Tapi politik di Amerika stabil ya, maksudnya dari partai cuma 2 gitu. Sebetulnya partai itu gak cuma 2. Oh, ada. Jadi sebenarnya ada namanya tuh Green Party, partai hijau gitu. Oh. Partai-partai baru. Cuman tadi karena sistem winner take all nih, mungkin partai itu cuma dapat 1 suara dari 20 suara gitu. Jadi kan ya udah gitu. Oh iya sih. Yang mendominasi tetap Republik sama Demokrat. Nggak kayak di kita ya. Di kita maksudnya politik dinamis banget. Dinamis banget gitu. Kadang yang merah, kadang yang biru, ya, gitu. Jadi kadang maksudnya yang kuning. Orang nggak setuju sama satu orang bikin partai. Ya gitu. Pindah lagi bikin partai gitu. Seru sih, tapi ya kalau di Indonesia mungkin agak sulit kalau 2 partai gini ya, karena perpecahannya luar biasa sih. Dan sistemnya juga kan beda ya. Jadi mending kayak sekarang banyak gitu. Milih warna gitu. Milih warna. Tapi yang capek pas pemilunya. Iya. Banyak ini ya. Tapi ya tetap seru lah maksudnya sekarang ya. Walaupun di Indonesia kan walaupun banyak partai, tapi tetap akhirnya koalisinya itu lagi. Kalau nggak 2 ya 3, biasanya kan gitu ya. Tapi masalahnya gini, kalau di Amerika 2 partai ya, tapi secara ide dan di gagasan tuh beda banget. Kalau yang orang lihat sangat ya. Terpolarisasi, sangat berbanding terbalik gitu ya. Iya, jadi kayak ini kalau di Indonesia kan justru kebalik. Semua partai itu hampir sama sebetulnya. Jadi yang gagasannya gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang berani kayak beda sendiri yang parah gitu tuh nggak ada gitu. Kadang partai yang berbasis agama cuman ya pas pelaksanaannya juga gitu-gitu aja. Iya. Partai yang katanya partai anak muda tapi caranya gitu-gitu aja. Ya, caranya ini apa? Cara kolonial gitu. Sampai ada misal tapi ya kayak misal PTI partainya Mulyono gitu. Itu aduh, ide yang sangat nggak ada gagasannya itu mah. Jadi partainya bukan berbasis ide tapi berbasis orang. Iya, tapi di Indonesia tapi semua partai ya itu, hampir semua partai gitu. Ya. Okay. 1-2 doang yang bisa dikatakan kayak partai modern di Indonesia kayak gitu sih. Oke, kembali lagi ke Amerika kita. Ya, kita kembali ke Amerika. Ini 2 ini adalah Amerika. Merepresentasikan Amerika. Yang satu peacemaker tapi suka bikin ribut, yang satu Captain America yang pejuang sejati lah gitu. Jadi Amerika tuh di bawah Donald Trump tuh bakal ke peacemaker atau ke Captain America. Betul. Sebenarnya harusnya yang satu lagi bukan peacemaker. Siapa? Ada yang di The Boys teh. Oh, itu apa? Homelander.
Ya Homelander juga bisa Homelander. gitu. Benar. Ya Homelander kan? Harusnya sih Amerika Homelander sama Peacemaker sih. Jadi ya itulah tapi kita kan tetap harus melihat kebaikannya. Betul. Jadi balik lagi nih sekarang tadi kan udah sistem demokrasi Amerika ya dan kita nggak tahu deh Donald Trump menang di wilayah apa, searching aja guys. Searching aja, pokoknya Donald Trump menang aja. Donald Trump gitu. menang aja gitu ya. Nah cuman kita sekarang lebih fokus ke memandang Trump ke depan, kebijakan Trump ke depan. Nah sebelum membahas kebijakannya, mana memandang Donald Trump tuh kayak apa sih itu? Donald Trump tuh lebih ini ya, maksudnya nggak bisa dibilang kalem tapi lebih kalem dari presiden secara kebijakan gitu ya. Secara kebijakannya secara kalem. Kebijakan kalem, nggak secara komunikasi keluar gitu, kayak sangat apa ya? Apa tuh? Sangat ya sering banget ngomong lah gitu. Iya. Kadang di tweetnya, kadang Bener. secara press conference-nya gitu. Cuma secara kebijakan tuh nggak seasal tembak gitu kali ya. Iya, Nggak seasal tembak presiden-presiden yang Justru lain kayak gitu. lebih mateng gitu ya kalau Donald Lebih Trump mateng, ya. betul. Kita ngelihatnya ya dari jauh ya, dari Cimahi ini ya. Dari Cimahi. Bukan dari California. Kan? Sebenarnya yang lebih tahu pasti orang California Betul, lah. pasti paling Orang ngerasa. Cimahi. Cuman kita kan yang melihat lah. Nah, secara internasional Iya. gitu ya, melihat secara internasional lebih kalem. lebih kalem ya. Jarang melihat dari apa ya, periode sebelumnya di 2016 sampai 2020. Betul. Itu Amerika tuh sering lebih pasif gitu ya, terlibat dalam konflik-konflik bersenjata gitu. Betul. Secara internasional. Dan itu saat kepemimpinan Donald Trump itu Benar. karena sebelumnya Amerika itu cukup aktif ya, terlibat dalam konflik-konflik terutama di Aktif Timur banget Tengah ya, gitu. darahnya panas ya. Iya, panas banget. Tapi saat kepemimpinan Donald Trump tuh secara konflik senjata memang kurang, tapi sangat kuat di konflik ekonominya gitu, Ekonominya perang benar. dagangnya. Jadi mungkin ekonomi itu Sangat inilah naik jadi. turunnya gila lah gitu. Jadi Donald Trump tuh ingin memperkuat posisi Amerikanya secara ekonomi gitu. Iya. Bukan secara nama atau secara kekuatan militer gitu lah istilahnya. Betul. Karena memang di Amerika tuh kalau orang ya sebagai warga dunia melihat Amerika tuh memang kehilangan apa ya? Sekarang lagi kehilangan arah gitu. Iya. Satu produksi atau industrinya tuh dibilang tuh mungkin sekarang hampir semua tuh di luar. Banyaknya pabrik-pabriknya kan. Dan kayak Apple ya perusahaan-perusahaan besarnya mungkin ya, kecuali mungkin Tesla ya. Tesla masih di ada. Amerika lah gitu. Cuman kayak Apple atau perusahaan-perusahaan besarnya tuh manufakturnya tuh udah di luar semua. Terus ekspornya banyak yang dari luar juga Iya. gitu kan. Padahal kalau dilihat dari sistem ekonomi sebenarnya pengen negara maju atau ekonominya jalan ya udah orang tuh harus kerja gitu. Bener nggak sih? Jadi orang tuh harus menjadi bagian dari produktivitas negara itu Iya, gitu. orang tuh harus jangan jadi produktif. beban, jangan jadi beban. Akhirnya gini, orang Amerika cuma punya idenya nih, ya. Oke, misal dalam tanda kutip apa namanya si ide itu yang paling mahal ya. Yeah. Dan mungkin kayak Apple gitu-gitu ya keuntungan paling besarnya di Apple-nya kan. Di Apple-nya. Tapi kan tetap maksudnya secara uang ya yang muter ya paling kalau misalnya di Apple ya Apple doang gitu. Atasnya Orang doang. Apple yang dapat duitnya. Ya, Tapi kalau atasnya misalnya misalnya Apple bikin pabrik sekarang di Vietnam nih. Ya, Orang Vietnam tuh lebih banyak yang ngerasain manfaatnya. manfaatnya. Uang kan lebih banyak berputar di bawah daripada di atas Iya. gitu. Lebih banyak tersebar di bawah Betul, kan di dan- pekerja-pekerjanya. Benar. Jadi secara ekonomi tuh negara tuh kalau uang makin banyak di menengah ke bawah itu tuh makin sehat buat makin negara sehat teh. ekonominya. Karena apa? Karena setiap orang tuh masih bisa beli makan, bisa ini. Ya. Sementara kalau dengan sistem Amerika yang sekarang gitu ya, mungkin orang-orang Amerika tuh malah senjangnya lebih parah nggak Parah, sih? iya. Pasti jadi lebih parah orang-orang Amerika tuh. Karena uangnya berputarnya hanya di bagian-bagian atasnya aja, Iya, kelas-kelas atasnya. kelas-kelas atasnya gitu. Terus ditambah juga selain dari ekonomi kan demokrasi sekarang lagi banyak dipertanyakan gitu. Di Amerikanya ya. Di Amerikanya dan secara global juga kan melihat Iya. banyak negara yang Dalam tanda kutip demokratis ya. itu mengalami penurunan secara ekonomi Iya. dan yang otoriter lagi naik-naiknya. Lagi naik-naiknya sekarang ya. Wah, kenapa tuh? Nah, nanti ada seksi itu Apakah khusus lah ya. ada hubungannya sekarang lagi ngetren nih pemimpin otoriter? Ya? Waduh, nanti kita bahas ini sesi khusus lah ya itu mungkin. Nah, kan kita kembali lagi ke Amerikanya nih. Iya, Amerika betul. Jadi Nah, Donald proksi perang dagangnya gimana nih, Bis? Memandang Amerika nih. Berarti dia sama Cina udah mulai agak dia tuh justru pengen
Kalau orang baca ya dari sistemnya, dari kebijakannya dia kayaknya dia tuh pengen semakin meminimalisir ketergantungan Amerika sama manufaktur Cina gitu. Benar nggak sih? Iya, karena tadi kan memang inginnya yang menjadi raja ekonomi dunia tuh Kembali ke Amerika. Gitu. Jangan ada negara-negara lain, bahkan kalau bisa negara lain jangan kebagian porsi lah gitu. Betul. Semua orang balik lagi pakai dolar, semua orang ininya barang-barang dari US lagi kayak gitu. Dan mungkin pabrik-pabrik juga kalau yang bisa di US mah US aja US gitu. aja pasti kayak gitu. Karena kan buat lapangan kerja segala macam. Iya sih. Sekarang lagi ini sih. Ya ditambah sama adanya BRICS ya. Iya. BRICS itu kan BRICS parah sih itu. sedikit mengancam juga secara ekonomi di Amerika untuk pemakaiannya tuh, jadi gak mau pakai dolar lagi kan. Iya. Itu kan salah satu agendanya kan supaya kita mengurangi ketergantungan terhadap dolar gitu. Betul. Kan pasti akan mengancam Amerika banget gitu makanya. Tapi BRICS-nya agak nggak akur sih kalau orang lihat BRICS ya, ini dikit ke BRICS ya. BRICS tuh nggak akur karena I-nya itu kalau masih India sama C-nya nggak akur gitu. Oh iya. India sama Cina tuh nggak akur guys. Jadi, betulnya. Iya. Berarti I-nya harus Indonesia gitu. I-nya mungkin kalau diganti Indonesia itu bakal jalan BRICS-nya. Nah ini kesempatan buat Bapak itu Prabowo. Harus sadar kita tuh I-nya tuh Indonesia, BRICS tuh harus Indonesia. Harusnya ya. Jadi biar lancar semua urusan tuh. Bener. Tapi harusnya Itali mungkin. Jadi ada konflik Kalau dikit. Oke, kita kasih pasta aja terlalu gitu. kecil. Itali terlalu kecil dia ekonominya. Nggak, biar ada faktor ininya, faktor foodnya gitu. Iya. Jadi kalau lagi rapat tuh makannya pasta, kan dari Itali gitu. Iya sih. Cuman orang Itali mas dia terlalu slow living kalau kata sih. Kayaknya ya. Oke. Maksudnya makan udah enak, mobil udah Ferrari, mau apa lagi cok? Bener. Baik lagi lah. Hiburan banyak ya, balik lagi ke Amerika. Jadi proksi dagangnya ini memandang berarti perang dagang ya? Pasti akan cenderung ramai lagi di perang dagang gitu, khususnya kayaknya konflik antara Amerika sama Cina di perang dagangnya akan meningkat lagi gitu. Meningkat lagi ya. Konfliknya. Nah kalau di konflik-konflik yang benerannya nih, Fis, gimana memandang? Konflik beneran tuh yang mana? Iya tembak-tembakan. Oh tembak-tembakan. Ya jadi kan kalau mana bilang Donald Trump tuh pemimpin yang gak suka perang terbuka ya, perang dan tanda terbuka, kutip ya. Gak suka adu fisik gitu. Fisik gitu. Nah, mana memandang perang berarti kalau di dunia sekarang yang lagi ramai Ukraina sama konflik Palestina pastinya ya, Israel ya. Nah, mana memandang ke Ukraina dulu lah. Ukraina ini sebetulnya agak agak cukup kompleks dilihatnya. Soalnya yang terlibat itu sebenarnya bukan hanya bukan hanya Rusia dengan Ukraina. Iya. Tapi kan di belakang Ukraina ada NATO-nya itu. Ada NATO-nya. Nah, NATO itu kan memang walaupun yang menjadi superiornya itu kan sebenarnya US ya di NATO. Iya, jadi yang bayar udunan paling gede Amerika. Iya, yang udunan paling banyak Amerika lah gitu. Iya. Nah, tapi kan memang ada negara-negara lain lah ya yang cukup istilahnya punya maju juga, negara maju. Dan Jerman. Punya aktif kayak Jerman atau Inggris, Prancis. Itu kan emang itu. Jadi kalau melihat di Ukraina sih agak susah gitu ya karena ada negara yang terlibat. Tapi kemungkinan memang akan berkurang sepertinya gitu. Karena mungkin hubungan antara Joe Biden dengan Putin Joe Biden dengan Trump tidak separah Joe Biden dengan Putin sepertinya. Iya benar. Joe Biden sama Putin, Joe Biden sama Donald Trump dengan Putin, kayaknya itu Donald Trump sama Putin tuh masih agak lebih gampang lah. Masih gampang lah, masih bisa ngobrol lah gitu. Ya mungkin nomornya Putin tuh udah ada ini, tinggal WA atau gitu. Telegram. Kayaknya kelihatannya mungkin kayak gitu. Soalnya memang konflik antara US sama Rusia tuh saat zamannya Trump tuh kayak kurang kelihatan gitu. Iya. Ya, kelihatannya kok lagi akur nih gitu. Dan Donald Trump tuh kalau kata orang salah satu presiden ya dan yang dalam tanda kutip ya berhak dapat Nobel katanya. Karena apa tuh? Karena dia tuh mampu meredam darah dinginnya Amerika atau enggak? Darah panas. Darah dingin. Enggak kalau kita balik ke biologi nih sedikit nih ya. Kalau orang yang hewan yang darah panas, dia tuh cenderung kalem. Oh iya. Udah gak sih? Ya gak sih? Gak tahu. Benar ya dan ini saya gini-gini UN-nya 90 nih. Oke, kalau yang darah dingin. Nah, kalau yang darah dingin justru dia lebih aktif. Oh. Karena perlu manasin darahnya. Oh. Tapi gak tahu sih ya. Ya cuman gitu lah, jadi Trump tuh mampu meredam keganasan Amerika. Keganasan ya gitulah ya. Keganasan lah gitu ya. Ini kalau sama Rocky Gerung habis sih kita ya. Tapi enggak sih untungnya. Untung mana sih bukan Rocky Gerung. Contohnya gimana tuh bisa meredam tuh?
Yang pertama ya, yang keberhasilan kalau menurut orang ya di zamannya Donald Trump tuh satu, di Timur Tengah tuh cukup stabil. Meskipun beberapa kebijakan Trumpnya kayak Israel boleh pindah ke Yerusalem gitu-gitu kan mengundang konflik ya. Ya, bro, tapi tidak pernah konflik sebesar ini gitu. Ya. Nah terus di Afghanistan Amerika masih kuat. Kan sekarang udah jadi Taliban semua tuh. Nah dan di semenanjung Asia Timur juga Donald Trump cukup berhasil meredam Korut, dan Cinanya juga cukup berhasil lah gitu. Korutnya terutama ya. Korut Korselnya. Karena di zaman Donald Trump tuh Korut Korsel presidennya ketemu. Ya. Terus Presiden Trump main ke Korut. Terus berapa kali ketemu sama Kim Jong Un. Sama Rusia juga berapa kali ketemu, akur lah gitu. Jadi memang bukan secara global tuh kayak menurunkan tensi lah ya secara Donald global. Trump gitu bagus gitu. Jadi dia tuh kayak bisa secara pribadi gitu ngomong, Allah gitu goblok gitu. Nah gitu, jadi luar biasa sih. Itu yang bagusnya dari Donald Trump tuh itu. Mampu menurunkan tensi yang bisa dibilang tuh luar biasa lah gitu. Begitu Joe Biden naik, dia tuh agak cuek. Jadi kayak ya udahlah, lu mau perang ya udah sana perang aja. Makanya gitu. di Joe Biden tuh Afghanistan lepas. Timur Tengah jadi bergejolak. Nah, sangat terus Korea Utara juga kayak langsung naik lagi tensinya naik lagi gitu. Nah, tapi mana memandang masa depan di ini kan udah panas nih. Ditinggalin Joe Biden tuh panas nih. Nah, prediksi mana nih ke depan? Prediksi sih kelihatannya akan kembali lagi seperti periode pertama Donald Trump ya. Pasti akan banyak konflik yang sedikit mereda gitu ya. Mungkin walaupun kalau Ukraina sih kurang tahu ya, tapi secara mungkin di Palestina pasti kemungkinan besarnya pasti mereda. Terus Timur Tengah juga. Cuman kalau Korea Utara, Korea Selatan sih kurang tahu juga ya. Mungkin konfliknya udah kepentingannya udah beda mungkin. Kayak seperti itu lagi. Panas banget sih Korea itu. Cukup panas lah gitu. Tapi secara general dia ya kemungkinan akan mereda. Akan turun ya. Akan turun gitu. Nah, kalau gitu kita memandang Donald Trump sekarang nih sebagai bangsa ASEAN ya. Apa tuh? Apa yang harus diwaspadai dari kebijakan Donald Trump mungkin sebagai warga negara ASEAN gitu. Tentunya dari secara ekonomi ya, yang jelas sih prediksinya mungkin ya cuma prediksi asal gitu ya. Iya, asal aja karena kan kita orang Cimahi, orang California gitu. Bedanya pertama dolar pasti akan sangat menguat gitu kan. Dolar pasti menguat. Kayaknya sih secara ekonomi kan mungkin Trump ingin Amerika tuh bisa lebih aktif lagi gitu, di ekonominya lebih menguat lagi gitu. Ya. Kemudian dolar akan lebih powerful. Jadi ya menurunkan kekuatan mata uang negara ASEAN. Itu kan negara ASEAN ke sebagian besarnya masih negara berkembang kan? Iya. Ya, kecuali Singapura misal. Singapura mah nggak pantas disebut negara nih. Saya mah ada. Ya, tapi kan mesti dianggap negara berkembang lah ya, kebanyakan gitu. Jadi, karena gubernur Jawa Barat itu ya lebih powerful dari presiden Singapura tuh enggak? Lebih banyak rakyat yang dipimpin. Iya. Wilayahnya lebih besar. Lebih gede gitu. Bahkan sama Korea juga sama, gubernur Jawa Barat tuh. Aduh. Gitu. Ya, kembali lagi ada yang pindah dari Jawa Barat ke Jakarta gagal. Aduh. Nanti aja itu ya. Ya, kembali lagi ke ASEAN. Ini gimana? Kelihatannya sih secara faktor ekonomi negara ASEAN ini akan secara mata uang agak terbelenggu mungkin. Terus ya. Betul sih. Tapi kalau ASEAN sama Amerika mah hubungannya sebenarnya hampir ya, ada konflik of interest. Normal lah gitu. Normal lah, gasnya. Justru kalau orang lihat ya, justru negara-negara ASEAN tuh sekarang lebih memihak ke Amerika sih. Karena kalau orang ya sebagai warga ASEAN ya, sebagai warga Kota Bandung dan ASEAN ya. Iya. Orang tuh justru sekarang tuh lebih mihak ke Amerika. Kenapa? Di ASEAN ya? Ya, di ASEAN. Karena ancaman utama kita itu sebenarnya Cina. Betul, Cina. Iya kan? Cina gitu. Cina tuh semenjak Amerika dipimpin Joe Biden, Cina tuh makin seenaknya. Makin seenaknya. Dari beberapa tahun belakangan tuh karena dia mungkin merasa kayak dia tuh sekarang udah mercusuarnya dunia, makin seenaknya. Ya, makin seenaknya, iya. Bener. Dan itu bikin 9 days, tahu nggak 9 days? Ya, 9 itu kan days seenaknya banget ya. Seenaknya banget. Itu aturan nenek moyangmu gitu.
Kalau kata Kalau kita pakai aturan nenek moyang juga kita sampai Thailand wilayahnya. Oh iya, Iya kan? bener. Ini 9 days nih karena nelayan kita sering mancing di sini. Ya itu mah ndasmu dong. Ya kan itu ada Hanoi, ada Manila, ada kita apa Siak ya mungkin di situ ya. Iya Siak ya. Siak atau apalah gitu yang di utara itu kan. Lah gitu. Masa tiba-tiba 9 days itu jauh banget dari mainlandnya gitu. Iya jauh banget kan. Itu mah seenaknya sih. Jadi maksudnya kalau perang nih misal ini kita beralih jauh. Misal nih perang dunia nih. Bang gitu terlepas itu. Terus misalnya di Indonesia nih. Ya. Pemerintahnya tuh terpecah nih misalnya teh. Ada yang ke Cina. Ada yang ke Cina, ada yang Amerika gitu. Amerika. Kan sama kayak Korea lah gitu. Iya. Kayak Korea. Aing mah pasti milih Amerika sih. Siapapun yang ini Aing berjuang untuk Amerika. Indonesia yang rasa Amerika gitu, yang memihak Amerika gitu. Oh, oke. Karena ya gini ya, bukan apa-apa ya, misalnya mana perang nih. Ya. Perang buat negara mana nih? Iya. Dan ideologi ya dalam tanda kutip Amerika ya, lebih asik pasti daripada mana misalnya nih. Mana lagi di lobby nih, lagi di truck atau di Hercules gitu ya. Gitu. Musiknya teh Guns N' Roses. Bener enggak? Metallica gitu. Jadi semangat mana perang teh. Coba mana mihak yang sama Cina, coba. Musiknya musik Asia teh gitu. Yang buyung. Pusing anjing. Begitu sampai medan perang malah puyeng ya dan itu sih. Oke. Jadi berdasarkan pilihan musik sih kalau musik. Kalau perang yang mihak ya. Terus gitu. Juga ngelihat dari Indonesia sendiri gitu ya, ketergantungan terhadap China jadi makin besar gitu semenjak kepemimpinan Joe Biden gitu. Nah. Mungkin apakah Joe Biden itu jarang ngasih proyek ke kita gitu, masih sering jadi lebih aktif China nih proyek nih. Amerika tuh memang omon-omon gitu kalau ini teh gitu. Kasih proyek tuh ya omon-omon. Iya nanti saya kasih ya ini ya. Kayak Apple juga kan. Ya, nanti saya bikin pabrik lah di sini. Pabrik ini tahu nggak Airbus yang itunya karetnya doang. Kan? Kurang ajar gitu dulu minta diskon tax haven 50 tahun kan. Seenaknya banget. Maksudnya mana 50 tahun masih ada Apple nggak gitu maksudnya. Itu kan. Iya, meskipun ada sih mungkin yang ngasih konsensi tanah sampai 200 tahun di Amerika. Di Indonesia, di Konoha sih. 200 tahun ya? 2 abad. Itu maksudnya itu lebih lama dari jajah Jepang. Iya, negara kita enggak, hampir lama sejajah Jepang, 350 tahun kan sama Jepang. Jepang mah 3,5 ya dan? 3,5 abad. 3,5 tahun. Iya, Jepang yang sorry. Belanda. 315 tahun sama Belanda, 3,5 tahun sama Jepang. 200 tahun dia ngasih konsensinya gitu. Udah sama kayak dijajah Belanda tuh. Iya. Ya, dan katanya juga Belanda enggak ngejajah 300 tahun sebetulnya. Benar, Belandanya masih perjuangannya ini seenaknya sih. Itu pemerintahnya lebih ganas dari perintah Belanda. Ya, apa? Enggak jadi. Lebih menjajah gitu, lebih gitulah. Oke, lanjut balik lagi ke Amerika ya. Jadi apa tuh? Kayaknya kita udah habis sih sebenarnya ya. Tapi yang lanjut lah dikit. Jadi negara-negara di luar Amerika memandang Donald Trump tuh seperti apa nih? Harus ada yang diwaspadai nggak sih? Diwaspadai itu sebetulnya kayaknya Cina yang paling terancam ya. Soalnya memang di tahun 2016 sampai tahun 2020 Donald Trump tuh sangat keras terhadap Cina gitu. Mulai dari pelarangan impor barangnya, pelarangan produknya, sampai kalaupun emang harus berhubungan sama Cina tuh taksnya gede gitu. Biaya masuknya gede banget gitu. Makanya banyak yang membuat perusahaan-perusahaan Amerika yang berinvest di Cina tuh pada pindah gitu. Ya benar. Mencari negara-negara lain yang memang secara ini menguntungkan mereka dan nanti taxnya itu gak terlalu sebesar Cina gitu. Contohnya mungkin tadi ya kita ngebahas Apple yang pindah ke Vietnam, gitu, yang jadi berinvestasi Vietnam. Kayak juga mungkin mereka udah ancang-ancang tuh kayaknya ini Trump udah mau menang nih, ya udah kita cari pabrik baru aja di luar Cina. Mungkin itu ya. Ya tapi sayang banget berarti kita gagal ya Indonesia ya untuk pemerintah kita ngejual dalam tanda kutip investasi segala macamnya ya. Karena larinya ke Vietnam gitu. Vietnam ya gimana ya? Maksudnya sebagai orang ya nanti misalkan orang nih jadi ini Apple gitu ya, udah bakal nyari negara yang stabil lah gitu. Yang secara kebijakan tuh gak asal berubah gitu. Ya kan? Iya. Tapi sebenarnya masalah utama di negara kita mungkin kayak investasinya tuh agak sulit gitu. Mungkin masih terlalu banyak
kanan kirinya, belum akamsinya, ormasnya, iya itu kan, gitu-gitu, tukang parkir juga iya, macam. kan? Wah, jadi kayak kebijakan juga ribet sering gitu. berubah-berubah Nah, gitu. kalau di Vietnam mungkin kayak lebih flat. Ya udah, mana yang mau punya uang bisa bikin pabrik, ya udah gas gitu. Ya, selama memang nantinya warganya yang dipekerjakan gitu Iya, kan. benar. Kalau di Indonesia mah waduh. Itu sih. Sebenarnya di Indonesia itu sih. Sebenarnya sederhana sih. Bikin negara itu gampang. Rakyat tuh disuruh kerja gitu. Nah, iya sih. Nah, kalau dikasih kerja, Dikasih kerja, dikasih ini udah gampang gitu aja. udah pasti maju. ekonominya jalan sendiri Ekonomi kan. jalan sebetulnya sendiri gitu. benar. Kalau di Indonesia tuh justru bikin usaha dalam tanda kutip ya. Mhm. Orang ngelihatnya ya susah gitu. Itu Bikin satu. usaha sendiri aja susah gitu. Terus begitu udah kerja banyak potongan segala macam, Iya. pajaknya gede segala macam Mhm. gitu. Apa-apa dipajakin segala macam. Ya, Tapi dan- pajaknya tuh malah lari kemana gitu. Iya. Kita mah. Maksudnya kita masuk gitu, misalnya kita belanja, pas bayar aja udah kena pajak, pas keluar udah kena parkir. Nah, Itu bener. double kan. Bener. Jadi makin males orang belanja tuh. Bener sekarang Iya. ya itu. Ya itulah. Ya gitu lah. Oke, lanjut ke Amerika. Ya jadi di Amerika sekarang berarti lebih ke arah standby ya. Maksudnya sekarang lagi standby itu karena mungkin Masa peralihan. peralihan ya, konflik-konflik lagi Peralihan. itulah gitu. Ya, Ya. mungkin segitu aja mungkin ya. Kita Segitu mau bahas aja? apa lagi nih? Kita pas lagi. Kita terlalu banyak ininya sih, Donald Trump-nya kurang ya. Cuman ya gitulah, Donald Trump mah Donald Trump gitu. Donald Trump, maksudnya sudah cukup dikenal lah ya siapa itu Donald Trump gitu. Kita juga udah merasakan Mm-mm. apa kepemimpinan yang pertama. Ya. Oh, Jadi- terus mungkin yang jelas akan berbeda signifikan itu kan karena partainya berubah ya. Dari Iya. Demokrat ke Republik. Mungkin secara global gak akan terlalu terasa gitu. Tapi mungkin secara di Amerika tuh memang di global cukup terasa sih. Maksudnya Partai Demokrat ini yang sebelumnya kan Joe Biden kan dia Demokrat. Dia tuh memang lebih banyak mempromosikan isu-isu yang sosial. Iya. Misal kayak Black Lives Matter. Iya, woke Terus, agenda ya. Iya, terus kayak LGBTV plus Ya, gitu kan. LGTV ya. Ya, itulah gitu LGBTV plus itu kan. Aborsi gitu. Ya, aborsi itu kan kemarin-kemarin kan cukup meningkat lah ya Iya. kampanyenya, promosinya. Mungkin yang di Piala Dunia juga tuh. Iya. Yang Jerman tuh kan kayak wah itu kayak naik banget tuh kampanyenya. Kalau sekarang mungkin Kalau di kayak- Republik itu kemungkinan besar atau ya sangat berkemungkinan untuk kampanye-kampanye itu tuh udah yang LGBT gitu harus berkurang lah gitu. pasti bakal berkurang. Pasti kena agak Diredam lah ya, ditahan, direm gitu, Ditekan direm. gitu Pasti sama akan mereka. ditekan gitu. karena Nggak God bless Amerika. Ya. Jadi emang mungkin walaupun mungkin ramenya cuma di dalam US aja gitu, gak akan Iya. sampai keluar ke negara-negara lain. Karena gitu, pemerintahnya ikut-ikut nggak lain. mempromosikan gitu. Itu yang di Benar Republik tuh akan seperti itu gitu, karena lebih apa istilahnya, lebih konservatif lah pemerintahannya gitu. konservatif, benar. Lebih konservatif. American first ya. Tapi kalau misalkan di Republik tuh yang menjadi apa ya concern global, karena Republik ini yang konservatif tadi, Ya. itu tuh mereka pun di isu lingkungan pun tergolong kayak acuh tak acuh lah gitu di isu Di isu lingkungan, lingkungan kayak kelestarian gitu-gitu ya. perubahan iklim gitu. Mereka itu tuh lebih kayak ya itu mah cuman itu doang lah Hoax, gitu, hoax elit ya. global gitu. Ya lebih ke arah sana, itu yang menjadi minusnya gitu Iya. di yang Republik. Ditambah Republik ini memang sangat banyak didukung oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi kayak gitu. Iya. Makanya itu juga yang mendorong ya mungkin yang sektor energi kan melihat kayak ini kan Republik itu ini kan Demokrat tuh sangat ini terhadap perubahan iklimnya, pasti akan mengancam mereka. Sementara Republik itu kan kayak nggak menganggap itu aja, udah kita kesini aja kayak gitu, pasti kayak gitu. Nah itu yang isu lingkungan yang sayangnya kemungkinan mungkin akan sedikit Amerika jadi tidak akan punya peran yang aktif lagi lah, yang lebih aktif di isu lingkungan gitu. Terkait pemanasan global gitu-gitulah ya. Ya kayak gitulah pokoknya. Tapi memang sebenarnya gini ya, kalau ada yang bilang katanya ya kendaraan listrik itu justru dalam tanda kutip lebih merusak. Karena dia membuka tambang-tambang, nikel. iya tambang-tambang baru lah. Iya. Dan itu ada yang ngeliatin ya kayak meme-nya gitu ya. Yang apa? Penyulingan minyak Ya. sama perbandingannya tambang, Nikel. nikel dan mineral-mineral itulah. Jadi Yang- kalau yang minyak itu dia kayak di lapangan, jadi si lapangannya tuh masih asri, masih itu gitu. Masih hijau. Masih hijau gitu-gitu, Ya. sementara yang satu lagi yang nikel, udah mineral tandus itu gitu. udah tandus dibolongin gede gitu. Iya memang. Ya itu kan
memang secara produksinya sih yang masalahnya itu adalah produksinya itu sekarang kan kayak lagi hype-nya FOMO, orang-orang tuh FOMO gitu ya. Oh iya itu kita tambang gitu. Jadi kan terlalu banyak penambangan gitu. Sementara kayak kendaraannya masih berbasis misalkan kendaraan tambangnya itu kan masih pakai energi fosil segala macam. Jadi terus ya gak teratur tambangnya gitu. Dan di negara-negara berkembang tuh ya si listriknya juga masih dari fosil. Iya. Ya, di Indonesia aja itu masih kalau nggak salah batu bara kita ya. Ya, jadi memang sebetulnya bukan dimulai dari kendaraan listrik. Harusnya, tapi dimulai itu dari transformasi energi dan kebiasaan masyarakatnya untuk pakai kendaraan yang ramah lingkungan atau kendaraan umum. Soalnya harusnya step satunya tuh step by step ya. Iya, dan step awalnya tuh itu gitu, transformasi energi sama kebiasaan masyarakatnya. Betul. Dan kalau langsung ke mobil listrik ya nggak bisa gitu. Iya sih. Ibarat bangun rumah pasaknya nggak ada. Iya, jadi harus fundamental itu ya. Gitu, benar sih. Ya, jadi basis lingkungan kita. Tapi nggak apa-apa, memang ini kan harus ini. Karena kita tidak begitu mengenal Trump gitu. Ya, tapi yang paling yang ini dari Donald Trump mungkin dari kabinetnya dilihat ya, itu ada beberapa ini yang agak mengejutkan. Satu, si JFK tuh ponakannya kalau nggak salah. Ponakannya JFK. Robert Kennedy kalau nggak salah. Dia dapat jadi kayak mungkin Menteri Kesehatan kalau di Indonesia ya. Gitu. Kurang tahu tuh, nggak tahu. Iya, tapi bagus itu. Jadi dia ada Robert Kennedy lah gitu. Kayak dia awalnya tuh nyalonin sebagai presiden kan. Tapi karena di Amerika tuh ada gitu-gitunya lah. Nyalonin presiden tapi yang independen atau gimana? Yang independen. Kayak Kanye West dulu ya? Apa? Nggak tahu lah itu mah. Cuman kayak Robert Kennedy gagal karena yang mungkin milihnya sedikit terus gimana. Nah, terus dia masuklah ke Donald Trump gitu. Ke kabinet Donald Trump. Jadi Menteri Kesehatan. Tapi itu bagus loh. Dia badannya bagus gitu. Di umur yang 70 masih keren banget gitu. Untuk Menteri Kesehatan sangat cocok gitu ya. Cocok gitu. Jadi Menpora cocok. Menpora cocok. Iya. Lebih cocok dari Menpora di yang lain gitu. Iya, bener. Tapi kan kita Menporanya ada pemudanya. Oh iya. Gitu. Kalau pemudanya Robert Kennedy nggak cocok. Oh, udah agak muda gitu. Tapi sehat. Gitu. Tapi dia olahraga. Dan yang paling mengejutkan tuh katanya Elon Musk dapat. Iya, Elon Musk tuh kalau salah dapat yang bagian efisiensi, menteri efisiensi. Tahu itu gitu. Ada menteri efisiensi gimana gitu di Indonesia. Di Indonesia aja yang kemarin di Indonesia agak aneh gitu. Nama-namanya ada Komdiki gitu-gitu. Dan ini di Amerika lebih aneh lagi, menteri efisiensi. Aduh. Katanya sih ya, kalau salah yang orang baca tuh katanya efisiensi itu untuk mengefisiensikan sistem pemerintahannya, kayak misalkan dari birokrasinya, terus sistem kerja itu lebih diefisiensikan gitu. Sistemnya ya, sistem kayak gitu, software, hardware yang gitu-gitu ya. Bisa gitu. Biar sistem pemerintahan tuh lebih efisien. Iya. Jadi birokrasinya tuh gak panjang gitu, gak harus dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 mungkin kayak gitu. Lebih meringkas lah gitu ya. Soalnya kan kalau misalkan mungkin baik lagi secara ekonomi gitu ya. Kalau misalkan tadi sistemnya itu kurang efisien, itu kan jadi banyak cost yang keluar gitu, banyak orang yang keluar harus perawatan. Bener. Kayak gitu kan. Elon Musk sih. Mas Elon. Hah? Elon Musk, Mas Elon. Kalau di Indonesia Mas Elon. Mas Elon ya. Kalau di Amerika Elon Musk. Oke. Jadi mungkin gitu aja ya sekarang. Untuk sekarang. Ini mau ada teaser katanya? Untuk ya itu teasernya kita tadi udah ke-spill sedikit ya. Jadi di dunia itu sekarang lagi berkembang ideologi itu udah kalau menurut orang ya, ideologi itu udah ngawang. Jadi udah nggak ada itu namanya kapitalisme, terus feudalisme, fasis, monarki, fasis gitu udah tai lah gitu semua. Sekarang tuh lagi musimnya tuh kalau menurut orang-orang lihat ya, otoritarianisme dan demokrasi. Jadi memang tinggal dua ini nih, mau milih otoriter atau memilih demokrasi gitu. Dan demokrasi di sini tuh bukan masalah bukan masalah tentang memilih aja gitu. Tapi gaya kepemimpinan. Maksudnya ada kepemimpinan kayak demokratis gitu kan ada. Lebih populis lah ya gitu. Banyak berdialog dengan rakyat bawah. Rakyat gitu-gitu. Jadi keputusannya lebih kayak musyawarah lah gitu. Di sisi lain ada yang otoriter gitu. Nah, tapi uniknya yang otoriter itu sekarang lagi pada naik daun istilahnya. Naik daun gitu. Sementara yang demokrasi itu kayak lagi malah jatuh gitu. Apakah terlalu banyak mulut yang bikin
keputusan tuh mentah atau gimana gitu. Atau memang secara ekonominya juga kan berpengaruh ya antara otoriter sama demokrasi kan. Secara sistem ekonomi juga berbeda tuh. Betul. Jadi gitu guys. Nanti ya kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Di sesi lain Otoritarianisme dan demokrasi. Tapi ya sekarang berarti Donald Trump ya gitu aja ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya Donald Trump. Ya, Donald Trump adalah presiden Amerika gitu aja kesimpulannya. Jadi kita akan menantikan kejutan-kejutan yang akan dihadirkan oleh Mr. Donald Trump ya. Mr. Donald Trump dan skandal-skandal mungkin ya. Waduh. Tweet-tweetnya juga akan sangat kita tunggu, tweet-tweet Donald Trump. Iya, apalagi sekarang Twitternya udah X-nya udah ya. Punya Elon Musk ya. Wah, pasti medianya diatur nih sama negaranya. Mengerikan. Mengerikan. Enggak lebih diatur sih, mungkin lebih bebas justru. Karena Twitter yang kemarin itu justru malah dia yang kayak nge-ban Donald Trump gitu-gitu. Jadi dia malah jadi kayak nge-sensor. Kalau sekarang mah udah bebas gitu. Bebas, terserah lah ngapain gitu. Gitu. Tetap saksikan terus podcast ya. Jangan lupa like and subrek. Ya, subrek, like dan share. Share aja. Share aja nggak apa-apa ke teman kalian gitu. Oh, ini ada. Ya, ke grup WA keluarga gitu. Nanti kita akan bikin lah itunya biar di keluarga tuh enak gitu. Family friendly. Ini kita family friendly sebenarnya. Sebenarnya family friendly sih, kita nggak ada yang penting sih yang kita bahas. Tapi oke lah gitu aja ya guys ya. Oke, salam kebebasan bersuara ya. Tetap bersuara meskipun ya gini. Tukang bakso lewat di depan rumah. Ya, gitu. Oke, goodbye guys. Goodbye.